Balik lagi sama kita di Kupas Berita. Akhirnya host kita ini comeback. Enggak sih, baru berapa hari. Oh iya. Emang udah kangen banget. Ya, enggak sih. Ya. Jadi kita bahas apa hari ini? Jadi akhir-akhir ini beredar video viral. Jadi ada customer di salah satu kafe di Makassar. Itu lokasinya itu di Petarani, Jalan Petarani, Kota Makassar. Itu digeruduk karena kafe itu katanya kafenya terafiliasi Israel, pro Israel. Jadi digeruduk nih sama ormas Islam di sana. Terus infonya juga nggak cuma digeruduk, nggak cuma dilabrak gitu Bang, tapi ada kekerasan juga di situ karena salah satu customer itu sampai megang hidungnya, matanya gitu. Kayak abis dipukul gitu. Pukul-pukulin gitu. Kalau nggak salah kan kampanye buat ngebela Palestina ini maksudnya udah banyak ya Bang. Kayak kalau misalnya Bang Ade lihat tuh di IG kayak template All Eyes on Rafah, terus masang foto Benjamin. Itu yang dunia ya? Iya dunia. Terus dan beberapa teman aku banyak ya teman-teman gue yang ikut template itu, maksudnya kayak ngepost juga. Jadi kayak kampanyenya tuh nggak cuman langsung tapi di sosmed juga. Nah sayangnya ada beberapa oknum nggak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum ini untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kayak anarkis loh Bang. Nggak perlu juga gitu. Kayak karena bener-bener ngelabrak, ngusir customer yang di sana yang jelas-jelas mungkin lagi WFH atau WFC atau kayak gimana, sampai digebukin Bang, sampai ada kekerasan di situ. Terus tau gak sih Bang kalau misalnya ada Bang videonya udah viral gitu. Jadi kalian juga bisa lihat videonya di Instagram @makassar_info. Nah di situ ada orang lagi makan dan itu benar-benar kayak disuruh keluar. Lu bayangin ngebawa piring terus disuruh keluar gitu, kayak dia bawa nggak piringnya keluar? Nggak ngerti dari itu pokoknya lagi makan. Itu kayaknya mas piring gua tuh mas. Mas piring gua tuh gitu kan, nggak mungkin. Iya. Ya kasihan, benar-benar yang kayak baru mau makan udah diusir gitu. Jadi ya maksudnya jangan jangan dengan berkedok membela Palestina tapi kalian melakukan tindakan yang anarkis gitu. Dan ini nggak cuma sekali ini Bang, ada juga ya. Ada juga. Jadi ini nggak tahu ya Bang, ini gerainya Holy Wings kata atau Starbucks gitu. Pokoknya di antara nggak kelihatan gitu. Dan tapi sepertinya seperti Starbucks gitu. Ya model-modelannya lah. Iya gitu. Dan ada kabar seliweran juga Pizza Hut kena. Nah kalau yang di Makassar juga. Ya di Makassar sih, di Makassar juga sih kalau nggak salah ya. Dan kalau yang ini ada lagi Bang, kedai Starbucks gitu. Nah kalau ini beneran kedai Starbucks, jadi ada beberapa perempuan bercadar itu sambil ngebawa stiker mendukung Palestina. Mungkin kalau stiker ngedukung Palestina ya udah gitu kan. Itu kayak masuk teriak-teriak terus ngomong, kalian minum kopi yang produknya nih udah istilahnya mendukung pihak yang udah ngebunuhin anak-anak Palestina gitu. Teriak-teriak di situ Bang. Di dalam 30 ribu orang tewas, kalian makan kopinya gitu. Iya kayak gitu. Kalian minum kopinya, itu tuh hasil dari pembelian kalian, bla 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 bla. Itu di mana? Itu di Menteng ya. Di Menteng. Oh di Jakarta. Iya, Jakarta di Pusat. Starbucks di Tiro, Menteng. Oh deket dong. Kayak maksudnya ya nggak apa yang dilakukan para perempuan ini dan orang-orang ini ya, ormas-ormas ini nggak bisa dibenarkan juga. Kalian sudah melakukan tindakan anarkis pun kalau misalnya mau membela nggak gitu caranya gitu kan. Kalaupun yang kita dulu udah pernah ngomong Bang dari awal gerakan boykot ini ada ya, kalau memang mau boykot ya silahkan, tapi jangan sampai anarkis gitu loh. Nah tapi gimana nih maksudnya pandangan Bang Ade, kayak apakah seberpengaruh itukah boykot, atau memang boykot ini pada dasarnya adalah sebuah kewajiban yang memang harus dijalankan, atau memang itu sebenarnya hak masing-masing aja gitu? Iya, kita tahu lah ya bahwa memang di dunia ini boykot terhadap berbagai produk yang disinyalir itu misalnya mendukung Israel. Dalam hal ini maksudnya adalah mereka menyumbangkan uangnya, atau misalnya contoh yang terbaik tuh McDonald Israel ya. McDonald Israel tuh bahkan sampai menyiapkan kalau nggak salah ya kayak makanan buat tentara-tentara Israel dan seterusnya. Itu memang terjadi ya. Ada banyak produk-produk di dunia ini, brand-brand tertentu, brand-brand ternama yang memang secara pasti gitu ya mendukung Israel dalam konflik Israel Palestina. Ya, itu emang real.
Tapi apakah brand-brand tersebut atau kecaman kita terhadap brand tersebut juga harus sampai ke tahap di mana kita memboikot produk jadi franchise produk-produk tersebut yang ada seperti misalnya di Indonesia. Jadi seperti tadi ya, yang sebetulnya melakukan bantuan terhadap tentara Israel itu adalah McDonald Israel. Ya, itu tentu saja harus dibedakan dari, menurut saya nggak bisa sama begitu aja kita katakan bahwa McDonald di Swedia itu adalah perusahaan yang sama dengan McDonald di Israel. Juga dengan begitu, kalau begitu yang di Indonesia, McDonald di mana yang paling dekat dari sini kita tahu ada di yang dekat dari sini mana McDonald? McD mana? Menteng. McD Menteng itu apakah ini dekat UI Salemba, McD Salemba itu juga harus kita anggap sebagai bagian dari perusahaan yang sama dengan yang memiliki McDonald Israel. Itu kan nggak pasti. Iya. Itu harus dibedakan ya. Misalnya yang logika franchise itu adalah, misalnya saya adalah orang di Indonesia di Salemba merasa bahwa kayaknya menarik juga ya untuk buka usaha McDonald, maka saya menghubungi McDonald, terus saya bilang kita bagi hasil ya. Jadi mereka mengirimkan mungkin resepnya, mengirimkan nggak tahu dagingnya segala macam, tapi sebetulnya itu adalah McDonald Salemba itu adalah sebuah McDonald yang pemiliknya orang Indonesia, tapi memegang franchise McDonald dari Amerika. Oke, itu kan beda ya. Iya. Harus kita anggap sebagai sesuatu yang berbeda. Sehingga memang pertanyaan paling awalnya adalah, adil nggak sih kita memboikot McD atau Starbucks atau Pizza Hut yang ada di Indonesia, dengan argumen bahwa McDonald, Starbucks, Pizza Hut atau nggak tahu mungkin ada perusahaan-perusahaan lain itu kita anggap mereka bersalah karena mereka mendukung Israel. Nangkep nggak ini saya? Ya, menurut saya sih enggak. Nggak adil dong. Kita bisa aja protes terhadap McDonald Internasional karena mendukung Israel. Tapi apakah bentuknya harus memboikot McDonald yang ada di Indonesia? Saya rasa tuh enggak. Jangan gitu. Dan salah satu penyebab utamanya di sini adalah bahwa McDonald yang di Indonesia itu, satu, pemiliknya adalah orang Indonesia sendiri, ya. Kedua, dia kan mempekerjakan para karyawan yang adalah orang-orang Indonesia. Ya kan? Benar. Kalau nggak salah di Jakarta ada tuh Pizza Hut atau apa yang berubah nama? Pizza Hut, ya kan? Ada ganti kasihan. Nggak semua Pizza Hut ya, tapi ada Pizza Hut di Jakarta ini. Saya lupa di daerah mana yang akhirnya merasa perlu untuk mengubah namanya menjadi I don't know what. Restorante. Ya. Itu kenapa? Karena sedemikian kuatnya brand Pizza Hut itu sebagai brand pendukung Israel. Ketika orang sama-sama memboikot Pizza Hut itu, maka yang akan terkena dampaknya bukan hanya si Pizza Hut, tapi orang-orang yang bekerja di sana. Iya, persis. Itu teman Negra juga ngalamin, Bang. Dia kan kerja di Unilever tuh. Jadi karena keuntungannya itu jadi menurun ya karena ada aksi boikot, jadi banyak yang di PHK, Bang. Pecat-pecatin. Jadi orang-orang Indonesia ini pada jadi korban. Bisa disebut sebagai korban. Karena mereka pada dasarnya bisa kita bilang yang nggak bersalah lah dalam hal ini, ya. Yang melakukan pendukungan terhadap Israel bukan yang di Indonesia, tapi yang di pusat-pusat sana. Itu satu ya. Jadi marilah kita lebih sensitif ya, melihat apakah aksi boikot itu memang berdampak secara serius terhadap perang itu sendiri, tapi juga kepada ekonomi Indonesia. Mereka kan juga bayar pajak, mereka itu mempekerjakan karyawan Indonesia dan seterusnya. Itu yang paling basic. Menurut saya, kalau saya tidak akan memboikot mereka. Paling kalau saya mau kritik, saya tulis di medsos saja atau di diskusi seperti ini. Ya. Tapi kalau apa yang Anda ceritakan tadi, menurut saya itu jadi jauh lebih serius. Ya. Boleh nggak sih saya memboikot produk? Tadi saya katakan sebagai tidak, atau saya sih enggak. Ya. Tapi kalau ada orang yang tetap merasa bahwa saya turut bersalah kalau saya masih tetap minum Starbucks, ya, karena itu artinya mendukung Starbucks, padahal Starbucks itu mendukung Israel, misalnya begitu argumennya,
ya udah itu hak dia juga. Duit dia kan. Ya kan hak dia dong untuk tidak mau membelanjakannya membeli kopi Starbucks. Oke? Dia mau beli kopi apa? Kalau Indonesia semacam kopi kenangan. Iya. Ya boleh dong. Kan hak dia. Dan mungkin memang lebih enak kali. Iya enggak? Kalau saya kan kapal api. Saya Indo Cafe Coffee Mix ya. Sponsor tolong. Boleh kirim. Bisa dipasang di sini ya. Ya, itu kan itu hak dia dong, hak dia. Nah, itu dia teman-temannya apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando, dan saya jujur saya harus mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa ya jangan sembarangan boikot ya. Yang pertama dulu itu nggak akan berpengaruh ya dengan konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. Sekali lagi, konflik antara Israel dan Hamas. Karena Presiden Palestina pernah mengatakan kalau Hamas itu tidak mewakili Palestina secara keseluruhan, dan juga pernah beliau mengatakan kalau yang paling bertanggung jawab atas kehancuran Gaza hari-hari ini itu adalah kelompok Hamas. Gitu ya. Nah, itu sebabnya kita jangan sembarangan boikot, dan boikot, apalagi seperti yang digaung-gaungkan itu adalah menutup itu McD. Nah, apa yang terjadi? Ya, sekalipun itu McD yang tersambung secara internasional, apalagi kalau enggak, artinya orang Indonesia sendiri yang menjadi pemiliknya, maka ini tentunya yang akan rugi itu adalah orang Indonesia itu sendiri. Mereka-mereka yang bekerja ya sebagai karyawan di McD gitu loh. Nah, artinya bahwa ketika itu boikot yang digaung-gaungkan itu dilakukan, maka yang rugi itu bukan orang Israel, kawan, tapi orang Indonesia, pemilik McD yang ada di Indonesia, dan juga apalagi karyawan-karyawannya. Karena ketika itu McD ditutup, ya maka mereka juga pasti di PHK, ya, diputus ya hari kerja mereka. Ya, mereka menjadi pengangguran, dan artinya mereka tidak mendapatkan penghasilan lagi. Nah, ini tentunya akan berpengaruh. Makanya itu pada kesempatan ini mari kita menggunakan akal sehat agar kita jangan sembarangan ya teriak-teriak boikot, tapi pada akhirnya justru bukan Israel yang rugi, tetapi kita sendiri sebagai orang Indonesia. Kita harus memikirkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Ya, kita jangan mengorbankan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini sebagai karyawan di McD hanya untuk ya sok-sok membela Palestina ya, dengan tujuan mau merugikan orang Israel, padahal yang terjadi justru kita merugikan orang Indonesia sendiri. Nah, teman-teman gimana nih? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini, dan selamat sore menjelang malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.